Nabi Adam itu jadi nabi sejak kapan? Ini mahal. Yang mau saya sampaikan ini larang. Buat orang yang belajar, ini ibarat dapat ngomong dunia dan segala isinya luweh kok. Lebih. Ayo. Kapan Nabi Adam itu jadi nabi kapan? Kapan? Diam semua. Ini Mbah Adam loh, Dul. Kakekmu. Lihat sabda Nabi Muhammad SAW. Anan Nabi wa Adamun jadilun fi tinatih. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya sudah jadi nabi sementara Adam masih adonan tanah. Yang kemarin saya bahas tuh ya, masih wujud tanah, belum dikasih roh. Udah dibentuk manusia atau mungkin masih adonan tanah. Munjadilun fi tinatih. Belum dibentuk jadi manusia, baru bahan-bahannya dikumpulkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah ngomong anan nabi. Saat itu saya udah jadi nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sholawat menurut dulu ya. Kanjeng Nabi disebut ngomong sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Anan nabi wa Adamun jadilun fi tinatih. Aku sudah jadi nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sementara Adam masih berupa adonan tanah. Berarti hari itu Nabi Adam belum jadi nabi. Itu kan? Pertanyaan kedua, ketika Nabi Adam udah jadi manusia dan udah punya istri Siti Hawa, sudah jadi nabi belum? Nah, inilah indahnya sudut pandang keilmuan. Beda pendapat antara ulama. Sebagian ulama mengatakan ya sejak jadi manusia Nabi Adam sudah jadi nabi. Maka semua ayat yang mengatakan Nabi Adam itu aso itu artinya bahasa Indonesianya maksiat gitu kan. Sementara Nabi tidak mungkin maksiat. Aso artinya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam keadaan Nabi Adam lupa. Nah, orang lupa, laleh, tidak ada hukumnya. Nama tidak bermaksiat. Itu pendapat yang pertama. Cuman malam ini Habib Novel ketemu pendapat yang kedua. Saya baru dapatnya malam ini. Takut belajar dapat malam ini. Dan indahnya luar biasa. Ya, ternyata Nabi Adam alaihissalam itu jadi nabi bukan di alam surganya sana, bukan. Nabi Adam itu jadi nabi pelantikannya di muka bumi. Pelantikannya di muka bumi. Nah, ketika di surga Nabi Adam siapa? Manusia biasa, bashar. Manusia biasa yang mulia, manusia pertama, belum dilantik jadi nabi. Tapi sama Allah dan dikatakan ini nanti khalifah. Di mana khalifahnya? Di surga? Bukan. Nabi Adam bukan khalifah di surga. Khalifah fil ardh. Khalifah di muka bumi. Makanya ketika Nabi Adam itu di surga mencicipi, bukan makan ya, mencicipi. Ada yang mengatakan di situ Nabi Adam bermaksiat. Ya, walaupun lupa tapi bermaksiat, menyalahi. Sedangkan Nabi itu sifatnya maksum, bukan lagi mahfud, maksum. Maksum itu betul-betul dicegah, dari lupa pun tidak. Lupa pun tidak, lupa sampai menyalahi aturan Allah. Nabi itu tidak. Maka pendapat yang kedua, meskipun lupa, tapi untuk Nabi dan Rasul tidak lupa. Artinya Nabi Adam ketika di surga belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Terus ngapain Nabi Adam alaihissalam ya harus ada di surga? Sementara memang khalifah di muka bumi kok. Lah ngapain ditaruh di surga? Kenapa enggak langsung, wong juga bahannya dari bumi, ya kan? Bahannya dari bumi. Kenapa enggak langsung udah ditiupkan roh, tiba-tiba berdiri jalan di muka bumi? Kenapa harus di surga dulu turunkan ke bumi? Ada apa dengan semua ini? Mikir sih. Ini wajah-wajah melek atau ngantuk ini?
Bingung. Bingung. Masa begini aja bingung? Ini kan pertanyaan anak-anak TK. Oh iya TK, yang nanya, yang jawab lah itu repot. Kan pelajaran awal tentang kakek kita, betul kan ya? Asal-usul kita, masa kita nggak paham kan ya aneh. Karena itu bukti kita nggak belajar tentang diri kita sendiri. Lantas selama ini kita kemana? Kita belajar apa? Diri kita sendiri nggak kita pelajari. Asal usul kita nggak kita pelajari. Kan berarti ya wes bukan lagi lalai kita ini. Jenenge apa ya? Apa namanya kita ini? Nah, kenapa Nabi Adam ditaruh di surga dulu? Karena akan dijadikan khalifah di muka bumi. Begini loh Mas, tak kasih contoh. Boleh? Ya. Kamu tuh tiba-tiba nikah atau balik dulu? Paham toh? Paham enggak? Paham enggak? Pahamnya kok enggak jelas itu kenapa? Hamdi, paham enggak? Paham. Kenapa balik itu? Kenapa? Balik kok mau nikah tuh gimana tuh Ustaz? Tanda-tanda balik apa di antaranya? Betul, Masya Allah, Kang Hamdi langsung, Masya Allah. Mimpi apa? Kok malu kenapa? Yang belum balik kan juga nggak paham, kita yang udah balik ini kan paham ya. Mimpi apa? Mimpi makan buah mangga gitu? Enggak. Bahasa vulgarnya mimpi seks, betul? Oke. Sebelumnya paham enggak tentang seks? Rasanya enggak paham kan? Dikasih mimpi seks. Buat apa? Biar punya gairah untuk menikah. Menikah itu wujud prakteknya, mimpi itu latihannya. Makanya jangan latihan sebelum kamu praktek dalam nikah. Oh, latihan kok sama perempuan nyata, laki nyata tanpa pernikahan, nah itu melanggar. Latihannya di mana? Dikasih mimpi, kasih mimpi nanti menikah. Paham? Dah kalau bab begini insya Allah mulai rodok nyantol. Oh ya. Anda mau diangkat jadi dokter, langsung jadi dokter. Nah, ngapain? Koas dulu, ya. Ada pelatihan, baru nanti jadi dokter. Mau diangkat jadi montir, suatu agensi bengkel resmi gitu. Langsung diangkat kamu jadi montir di sini, begitu? Nah, dikasih waktu, disekolahkan pelatihan, entah berapa bulan, baru nanti jadi montir. Nabi Adam alaihissalam mau dijadikan khalifah di muka bumi. Masa langsung lahir di muka bumi kamu khalifah? Enggak logis bro. Ini Allah yang maha alim, Allah maha berilmu, Allah yang semuanya tersusun, terencana, ya, dan semuanya itu ya nanti kalau ngomong ikut-ikut zaman sekarang ke politik nanti. Jadi semuanya udah serba penuh aturan itu Allah. Aturannya jelas gitu, sunatullahnya jelas, tidak asal-asalan, ya semua ada aturannya. Maka sebelum menjadikan khalifah di muka bumi, Allah harus didik khalifah ini dulu. Khalifahnya dibekali ilmu, kemudian dikasih tahu, laksanakan yang kuperintahkan. Kalau yang kuperintahkan kamu laksanakan, maka bumi tidak akan rusak. Tinggalkan yang kularang. Kalau yang kularang engkau tinggalkan, bumi tidak akan rusak. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan yang kuperintahkan, maka bumi akan rusak. Kalau kamu melanggar apa yang kularang, bumi akan rusak. Maka Nabi Adam dikasih aturan sama Allah Ta'ala, if'al wala taf'al. If'al wala taf'al. Cuman itu toh. If'al wala taf'al. Laksanakan, jangan laksanakan. Boleh, gak boleh. Boleh, gak boleh. Nah ada yang gak diperintahkan juga boleh. Itu yang diajarkan Allah Ta'ala pada Nabi Adam di surga sebelum diturunkan ke muka
bumi. Agar apa? Agar nanti ketika jadi khalifah di muka bumi betul-betul melaksanakan yang diperintah Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah, karena tugas jadi khalifah menjaga bumi agar tidak rusak.